Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Santriwan santriwati, Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk daurah kita kali ini kita akan membaca kitab tauhid. Untuk kami jelaskan terlebih dahulu, lihat di judul kitabnya ya. Di situ tertulis Kitab Tauhid, Kitab Tauhid. Ini pengarangnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasid At-Tamimi, yang memegang kitab kecil. Coba dibuka halaman 3. Di halaman 3 di situ tertulis Wulida Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, telah dilahirkan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasid At-Tamimi. Nah, itu nama lengkapnya. Jadi kalau nama pendeknya ya Muhammad ya. Lalu bapaknya namanya Abdul Wahhab, sehingga sering dikenal ini Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir pada tahun 1115 Hijriah. Ya. Jadi dilahirkan tahun 1115 Hijriah. Ini sama dengan Muhammadiyah ya, 1000 Muhammadiyah berapa? 12 ya. Nah, 12. Yang bertepatan dengan mohon maaf kalau ini hijriahnya ya, hijriah. Kalau tahun Masehinya 1703 ya. 1703. Masa hidupnya kurang lebih sekitar 91 tahun ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini itu usianya 91 tahun. Baik. Secara singkat beliau Muhammad bin Abdul Wahhab wa kana sabbaqan fi aqlihi wa fi jasmihi. Beliau adalah orang yang memiliki kecerdasan dan juga memiliki fisik yang bagus. Faqad ustudhira al-Qur'an qabla bulughil asr, dan sudah nampak pada diri beliau itu Al-Qur'annya sejak sebelum umur 10 tahun. Jadi sudah cerdas ya dari kecil. Baik, mungkin itu secara singkat saja. Nah, itu biografinya ada di halaman awal di bagian kitab, dan karya-karya beliau cukup banyak. Di antara karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab, Ahaditsul fil Fitani wal Hawadis, kemudian ada Fatawa wa Masail, Tafsiru Kalimatit Tauhid, dan banyak lagi karya-karya yang beliau
hasilkan. Dan di antara sekian karya dalam kitab ini tertulis ada sekitar 40 ya, ada 40 judul kitab yang beliau tulis. Nah, yang paling populer itu adalah Kitab Tauhid. Nah, jadi dari sekitar 40 karya kitab yang beliau tulis, maka Kitab Tauhid inilah kitab yang paling populer, dan ini yang akan kita kaji, Kitab Tauhid. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Kitab Tauhid ini ada 66 bab ya. Jadi dalam Kitab Tauhid ada 66 bab. Maka insya Allah selama 3 hari berturut-turut kita akan bacakan sekitar 66 bab ya. Dan tentu nanti secukupnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa khatam. Andai kata tidak khatam pun tidak mengapa, kita akan baca secukupnya. Baik, kita masuk langsung kepada bab 1. Silakan dibuka halaman 15. Yang memegang kitab kecil halaman 15, yang memegang kitab yang besar halaman 9. Baik, metodenya Bapak Ibu jemaah sekalian yang hadir yang mengikuti daurah kitab ini cukup memperhatikan teksnya ya. Jadi teksnya diperhatikan, saya hanya membacakan dan menerjemahkan. Masuk bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidak, khalaqtu, aku menciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Jadi Allah katakan di dalam surat Al-Zariyat ayat 56, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia diciptakan itu untuk menyembah Allah. Maka kita manusia ini termasuk adalah orang yang diciptakan, diperintahkan untuk menyembah Allah. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Walaqad, dan sungguh, ba'asna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Jadi pada setiap umat itu ada rasul. Tugas rasul adalah ani'budullaha, untuk memerintahkan umat supaya mau menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan supaya meninggalkan taghut ya. Jadi tugas para nabi dan para rasul adalah mengajak kepada umat supaya menyembah Allah dan menjauhi taghut-taghut. Nah, yang kemudian nanti makna taghut ini agak luas ya. Jadi saya tidak menjelaskan, langsung baca teks berikutnya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu mempersekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, sedikit pun. Nah, di sini juga jelas perintah Quran ini dalam surat An-Nisa ayat 36. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun, alias tidak boleh melakukan kesyirikan. Yang berikutnya, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul, katakan, ta'alau, mari, yakni mengajakkan, atlu, aku membacakan, ma, apa-apa, harrama,
yang telah mengharamkan siapa rabbukum Rabb kamu sekalian alaikum atas kamu sekalian. Jadi maksudnya akan aku sampaikan, aku bacakan perkara-perkara yang telah Allah haramkan kepada kalian. Apa itu? Perkara yang diharamkan adalah alla tusyriku bihi syai'an, supaya tidak boleh melakukan syirik kepada Allah syai'an, halnya sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, dari perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ayat surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, di sini Al-An'am 151 sampai 153 adalah wasiat Allah, ada 10 wasiat ya. Nanti lengkapnya Bapak Ibu jamaah sekalian bisa mengecek dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Yang berikutnya hadis Nabi ya. Qala Ibnu Mas'udin, telah berkata Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud berkata, man barang siapa aroda menginginkanlah sokoman ayan dura untuk melihat ila wasiat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa orang yang ingin melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamuhu, yang wasiat itu juga ada pada cincinnya Nabi ya. Di dalam cincinnya Nabi itu ada kalimat tauhid. Ya, tapi bukan melihat cincinnya. Tapi di sini falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Ta'ala. Qul, katakanlah, ta'alau, mari ke sini, atlu, aku bacakan maharrama rabbukum, apa yang telah Rabb kalian haramkan alaikum kepada kamu sekalian, alla tusyriku bihi syai'an, untuk tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Itu yang tadi surat Al-An'am. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku mustaqiman, yang lurus. Yang berikutnya hadis yang kedua. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dulu aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, atas himar ya. Di kendaraan Nabi kan himar. Lalu aku, kata Mu'adz bin Jabal, boncengan bersama Nabi, yang Nabi ya berkendaraan dengan menggunakan himar. Faqala maka berkatalah Nabi li kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Atadri, tahukah kamu ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah atas hamba? Jadi haknya Allah itu apa? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Jadi kalau kita tanya apa haknya Allah, apa haknya hamba, nah, mungkin kita tidak tahu. Ini juga sama dijawab oleh Mu'adz, qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi ketika ditanya apa hak Allah, apa hak hamba, Mu'adz tidak tahu, saya tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kemudian qala, Nabi berkata, jawaban Nabi, fa inna haqqallahi 'alal ibad, adapun hak Allah atas hamba. Ini haknya Allah ini. Berarti hak Allah ini adalah menjadi kewajiban kita hamba. Apa haknya Allah? Ayya'buduhu, untuk hamba itu menyembah kepada Allah. Berarti haknya Allah adalah disembah.
Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh mempersekutukan Allah sedikit pun. Ya. Berarti haknya Allah adalah untuk disembah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi, dan adapun hak hamba atas Allah, haknya hamba alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, untuk tidak disiksa orang yang tidak mempersekutukan diri kepada Allah. Jadi bagi hamba-hamba Allah, kita sebagai hambanya Allah yang ketika di dunia tidak melakukan kesyirikan, maka kita punya haknya kita nanti di akhirat tidak boleh untuk disiksa oleh Allah. Ya. Jadi Allah pun tidak akan menyiksa hambanya yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana kita punya kewajiban kepada Allah untuk menyembah Allah, dan jika kita tidak bertauhid, kita tidak menyembah Allah, berarti kita tidak melaksanakan kewajibannya. Berarti ada hak Allah yang tidak dipenuhi, maka kita bisa kena azab. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, apakah tidak boleh aku kabarkan kepada manusia? Qala, kalau Nabi menjawab, la tubasyiruhum, jangan kamu kabarkan kepada mereka, fayattaqilu, karena mereka akan bersandar. Di sini maknanya kita tidak mengabarkan kepada mereka supaya mereka tidak bersandar. Bersandar itu maksudnya nanti menuntut haknya Allah. Padahal kita yang hanya beribadah dengan sebenar-benar. Baik, lanjutkan bab yang kedua. Yang memegang kitab besar silakan dibuka halaman 13, dan kitab yang kecil lanjut halaman berikutnya, halaman 22 ya. Silakan dibuka halaman 22 dan halaman 13 bagi yang megang kitab yang berbeda. Sekarang bab yang kedua. Bab fadli tauhidi wa ma yukaffiru minad dunubi. Bab keutamaan tauhid. Di keutamaan tauhid itu apa? Wa ma yukaffiru minad dunubi, dan bab yang membuat kafarat dosa atau dosanya dihapus. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Dzulm di situ ya, arti dzulm di situ maknanya syirik ya. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, jadi iman dan syirik tidak dicampur, ulaika lahumul amnu, maka mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk ya. Berarti orang-orang yang bertauhid akan diberikan keamanan dan akan diberikan petunjuk oleh Allah. Inilah fadilah tentang tauhid. Yang berikutnya, wa an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, Ubadah bin Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, hanya semata Allah, la syarika lahu, la syarika, tidak ada sekutu lahu baginya, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah.
Jadi Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Wa anna Isa, dan adalah Isa itu Abdullahi wa Rasul. Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi bagi orang yang meyakini Isa itu adalah Tuhan, maka bertentangan dengan tauhid. Karena Isa itu adalah hamba Allah wa Rasuluhu dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha, dan kalimatnya alqaha yang sampai ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan roh darinya, wal jannatu haqqun, dan surga itu adalah hak, wan naru haqqun, dan neraka adalah hak, adkhalahullahu jannata, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga ala makana minal amali, sesuai dengan perbuatannya. Artinya hadis Ubadah bin Samit ini mempertegas bahwa siapa orang-orang yang bertauhid, yang meyakini Allah sebagai Tuhannya dan meyakini Isa itu adalah hamba dan rasulnya, maka insya Allah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Walahuma, lanjut. Walahuma, dan riwayat keduanya, maksudnya Bukhari Muslim, fi hadis Itban, dalam hadis Itban dikatakan, fa inna Allah, sesungguhnya Allah harrama 'alan nari, Allah mengharamkan neraka, man qala, bagi orang yang berkata la ilaha illallah, bagi orang yang berkata la ilaha illallah, yabtagi bidzalika, yang dia berharap dengan kalimat la ilaha illallah itu wajh Allah, keridhaan Allah. Menurut hadis ini, ya, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang membaca la ilaha illallah, yang berharap dengan makna la ilaha illallah itu, maka insya Allah akan dijauhkan dari neraka. Jadi orang-orang yang bertauhid tadi menurut hadis yang pertama akan dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang bertauhid haramallahu nar, Allah haramkan baginya neraka. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Ini para santri mohon kitabnya diperhatikan ya. Kalau tidak tahu artinya nanti silakan diterjemahkan bawa pensil. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW berkata, qala Musa, Nabi Musa berkata. Ini cerita ya, Nabi Musa itu pernah berkata begini, ya Rabbi, wahai Rabbku, maksudnya wahai Allah, ya Allah, alamani syai'an, ya, ajarkan kepadaku sesuatu. Jadi Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, tolong ajarkan kepadaku syai'an, sesuatu, adkuruka wa ad'uka bihi, yang jika sesuatu itu telah diajarkan kepadaku, maka adkuruka, aku akan selalu berzikir dengan kalimat yang kau ajarkan, dan aku pun akan selalu, ya, berdoa kepadamu dengan kalimat tersebut. Qala, lalu Rasulullah SAW, ini Allah yang mohon maaf, hadis kursi. Lalu Allah menjawab, qul ya Musa, katakan oleh Musa, la ilaha illallah. Jadi satu kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Musa, la ilaha illallah. Yang tadi kata Musa, kalau kalimat itu diajarkan, aku akan berzikir dengan kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan aku akan selalu mengingat dengan kalimat itu. Qala, lalu Musa berkata lagi, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, kullu ibadika yaquluna hada, ya Allah, kalau engkau ajarkan dengan kalimat la ilaha illallah, kullu ibadika, semua hambamu, yaquluna hada, semua hambamu juga bisa mengatakan la ilaha illallah. Kalau saya diajarkan la ilaha illallah, tentu semua hambamu juga
akan mengatakan la ilaha illallah. Qala, lalu Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, andai kata langit yang 7 itu, wa amiruhunna, dan semua penduduk langit yang ada di langit tadi, wa di selainku, wal ardina as-sab'a, dan bumi yang 7 lapis itu, fi kifatin, dalam satu timbangan, wala ilaha illallah, dan lafaz la ilaha illallah fi kifatin, berada dalam satu timbangan, malat bihinna la ilaha illallah, pasti akan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Jadi begini secara singkat, kalau ada timbangan, satu timbangan diisi dengan langit yang 7 lapis langit beserta seluruh penduduk langit ada dalam satu timbangan, dan ditambah lagi dengan bumi dengan sejumlah 7 lapis bumi dan seluruh penduduk makhluk yang ada di muka bumi ini, itu dalam satu timbangan diletakkan, dan satu timbangan lagi letakkan kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya malat bihinna la ilaha illallah, pasti lebih berat timbangan yang ada la ilaha illallahnya. Jadi di sini menunjukkan betapa besarnya kandungan la ilaha illallah. Ya, tidak akan tertandingi dengan satu timbangan yang dipenuhi 7 langit dan 7 bumi, bahkan dengan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. La ilaha illallah akan lebih berat timbangannya. Rawahu Ibnu Hibban, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim, wasahahu, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wali Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan Imam Tirmidzi telah menghasankan hadis ini. An Anas, dari Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Anas, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maksudnya wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andai kata saja datang kepadaku seorang hamba, andai kata manusia datang kepadaku dengan membawa kesalahan bi qurabil ardi, sepenuh bumi. Jadi kalau ada manusia datang menghadap Allah dengan membawa kesalahan yang kesalahannya itu sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'an, kemudian dia datang kepadaku dengan tidak membawa dosa syirik, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku pun akan mengampuni dia sesuai dengan kesalahannya. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita, kalau ada orang yang punya dosa, dosanya hingga sepenuh bumi sekalipun, asalkan tidak melakukan syirik kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Disinilah besarnya konsep tauhid, asalkan jangan berbuat syirik. Dosa selain syirik, asalkan masih mau bertobat, sekalipun dosanya sepenuh bumi, insya Allah Allah akan memaafkannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut bab yang ketiga. Nah, jadi nanti caranya begitu ya. Pegang kitabnya, lihat kitabnya. Nah, alhamdulillah sudah 2 bab. Kita lanjutkan bab ketiga. Jadi yang terlambat atau yang tertinggal nanti terlewat babnya ya. Jadi harapannya mohon semuanya, para santri khususnya dan semua, kita membacakan atau menghafalkan kitab utuh ya sampai 65 bab. Sekarang masuk bab yang ketiga. Sini babnya mana kok beda ya cetakannya.
Sebentar saya cek dulu. Kalau di kitab yang kecil itu bab yang ketiga itu tadi bab Fadlul Tohinya bab 1 Pak ya, mohon maaf. Tapi kalau di kitab yang kecil masuknya bab yang kedua, mohon maaf. Yang megang kitab kecil itu dilihat bab yang kedua halaman 27. Kalau di kitab yang besar ini dihitungnya bab yang ketiga ya. Ini cetakannya berbeda, mohon maaf. Mungkin tadi agak yang bingung mencarinya. Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab yang besar yang kuning itu bab yang ketiga, sedangkan di dalam kitab yang kecil itu bab yang kedua. Babu man haqqaqa tauhidi dakhala jannata. Bab siapa orang yang mewujudkan tauhid dakhala jannata akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab, wala adabin, dan tanpa siksa. Ya, Masya Allah ya. Di dalam kitab tauhid ini diberikan penjelasan orang yang betul-betul mengamalkan tauhid ya akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab, wala adabin, dan tanpa siksa. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, karena adalah Ibrahim itu ummatan, seorang imam. Jadi ummatan itu jangan diartikan umat, tapi imam. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang imam qanitan lillah, yang taat kepada Allah. Jadi qanitan itu taat. Nabi Ibrahim adalah seorang umat atau imam yang taat kepada Allah. Hanifan, yang lurus. Jadi Ibrahim seorang yang lurus. Walam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina hum, dan orang-orang hum adalah mereka, bi rabbihim, kepada Rabb mereka atau kepada Allah, la yusyrikun, mereka tidak melakukan kesyirikan. Hadisnya. Jadi bagusnya dalam kitab tauhid ini pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu memberikan dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis ya. Sekarang hadisnya. An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dulu aku pernah bersama Sa'id bin Jubair, faqala, lalu ia berkata, ayyukum ra'a kawkaba alladhi inqadal bariha. Siapakah di antara kamu sekalian yang melihat bintang yang jatuh pada malam hari? Bariha itu artinya malam hari. Fakultu, lalu aku menjawab, saya semalam melihat ada bintang jatuh. Tsumma qultu, lalu kemudian aku berkata, amma ini, adapun aku, lam akun fi sholatin, pada saat itu aku tidak dalam keadaan sholat. Karena tidak sholat, walakini ludiktu, akan tetapi karena saat itu aku sedang disengat oleh binatang. Jadi sedang disengat binatang sehingga tadi tidak sempat sholat dulu. Lalu ditanya, fama sholata. Nah, saat engkau disengat binatang dan engkau pas tadi tidak sholat, apa yang kamu lakukan? Qultu, aku menjawab, artaqaitu, aku meruqyahnya. Jadi membacakan ruqyah karena disengat binatang. Lalu dia berkata lagi, fama hamalaka ala dzalika, lalu apa yang engkau bawa atas itu? Qultu, aku berkata, hadis sanahu Sa'di, karena ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Kalau ditanya lagi,
wa ma hadasakum, apa yang disampaikan kepadamu? Qultu, aku menjawab, hadatsana an Buraidah bin Husayb, telah menceritakan kepadaku Buraidah bin Husayb annahu qala, sesungguhnya dia berkata, la ruqyata, tidak ada ruqyah illa min ainin, kecuali sebab penyakit ain, au hummatin, atau sebab hummah, sengatan. Jadi menurut hadis ini, kalau bapak dan ibu disengat binatang, bacakan ruqyah. Ya. Jadi tidak ada ruqyah. Ruqyah itu tidak ada kecuali min ainin, karena satu penyakit ain, atau penyakit hummah, penyakit karena sebab sengatan.